Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Oktikasari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan supervisi akademik pembelajaran coaching yang ditemani oleh teman saya, yaitu Pak Dimas Yohan dan Ibu Yuniati Puspita. Selamat menyaksikan. Siang Pak Yo. Selamat siang Bu. Ya, gimana kabarnya? Luar biasa, baik Bu saya. Alhamdulillah baik ya Pak Yo. Nah, di sini sebelum kita melakukan coaching, saya sebagai observer akan menanyakan beberapa hal kepada Pak Yo ya. Yang pertama, saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian. Apakah coach dan coachee yang nantinya saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, seperti itu. Kemudian, bagaimana Pak Yo memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Sudah disiapkan Pak Yo? Sudah. Sudah, baik. Nah, sebelumnya saya akan memberi pertanyaan kepada Pak Yo ya, untuk nantinya melaksanakan proses coaching tersebut. Pertanyaan pertama yang saya sampaikan yaitu kompetensi apa yang Pak Yo kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang saya kembangkan yaitu presence. Kemudian yang kedua adalah mendengar secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan. Oke, baik. Nah, dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan, ada tidak yang ingin secara spesifik yang Pak Yo ingin kembangkan di proses coaching nanti? Di proses coaching nanti yang saya ingin kembangkan secara spesifik yaitu mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, sudah baik sekali. Nah, satu lagi nih Pak Yo, untuk indikatornya, indikator mana yang Pak Yo ingin capai pada proses coaching nanti? Nah, indikator ketercapaian nanti adalah saya bisa melakukan mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan saya juga bisa mendengarkan coaching saya secara aktif, sehingga saya dapat mengidentifikasi dan juga bisa mendengarkan, sehingga saya bisa menggali potensi yang ada dalam coaching saya, sehingga coach saya bisa menemukan solusi ataupun jawaban dari permasalahan yang dia alami. Oke, luar biasa sekali Pak Yo. Mungkin dari apa yang Pak Yo sampaikan dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Cukup sekian dari observer kali ini. Semoga sukses. Ya, terima kasih Bu. Ya. Halo Bu Yuyun. Halo Pak. Sudah selesai mengajarnya? Sudah Pak. Nah, ada apa nih Bu Yuyun kok tiba-tiba ngajak ketemu di sini? Iya, saya butuh coaching ini Pak ya. Oh, tentang masalah apa nih Bu? Bisa diceritakan? Boleh ya. Jadi masalah siswa Pak, biasa nih kalau di kelas itu menggunakan gawai ya, handphone, baik pembelajaran pakai handphone ataupun tidak, tapi ini disalahgunakan. Kadang kalau pembelajaran pakai handphone ya sambil buka-buka yang lain. Mereka sempat buka medsos seperti itu ya, chat. Iya, apalagi iya. kalau nggak pakai, kalau pembelajarannya nggak pakai handphone, udah curi-curi itu. Oh iya. Gitu. Terus apa sih yang ingin dicapai jika masalahnya hilang Bu? Jadi kalau anak-anak nggak menggunakan handphone nih, gimana nih? Kalau menurut saya sih Pak ya, kalau anak-anak itu tidak menggunakan handphone, jadi lebih fokus sih Pak ya. Jadi apa yang disampaikan itu dapat diterima ya dengan jelas. Ataupun nih, kalaupun pembelajaran menggunakan handphone, tapi anak-anak menggunakannya dengan bijak, ya pasti mereka akan mengikuti kegiatan, tujuan pembelajaran tentu tercapai. Nah kalau sambil buka yang lain, sehingga kan nggak fokus tuh tujuan pembelajaran, ya jadinya nggak sampai gitu ya. Nggak tercapai. Kira-kira faktor-faktor apa nih yang membuat anak itu jadi menyalahgunakan handphone? Apa ya Pak ya? Apa mungkin karena kurang ini kali Pak ya, kurang apa ya? Mungkin kurang kontrol kali ya dari sayanya ya. Mungkin saya asik di depan menjelaskan, sehingga saya
tidak melihat itu anak-anak asik bermain atau asik membuka modul gitu. Mungkin itu Pak ya, salah satunya saya kurang kontrol, tidak keliling gitu ya melihat ngecek anak-anak, atau juga bisa jadi karena masalah keyakinan kelas sih Pak. Ya jujur sih saya menyampaikan keyakinan kelas itu hanya di awal pertama kali pembelajaran. Nah apa mungkin harusnya disampaikan gitu ya, mungkin itu terlupa sama anak-anak sehingga ya melanggar gitu keyakinan kelas. Nah, Mungkin itu sih Pak. kira-kira nih apa rencana Ibu ke depan untuk permasalahan ini? Ya berarti saya harus harus sering mengontrol anak-anak ya Pak ya. Ketika itu pembelajaran, misalnya pembelajaran tidak menggunakan handphone, berarti harus dikumpulkan atau harus difasilitasi dengan loker gitu ya. Anak-anak tidak usah memegang handphone sama sekali. Ataupun kalau pembelajaran menggunakan handphone, ya itu ada kontrol ya dari saya. Mungkin saya membuat grup gitu ya. Atau dibatasi satu grup mungkin 2 handphone, bisa jadi seperti itu. Dan tentunya nanti keyakinan kelas juga akan diulang ya. Setiap mau pembelajaran dibuka lagi keyakinan kelas untuk penggunaan handphonenya seperti apa, untuk mengingat kembali kesepakatan yang dibuat bersama. Mungkin itu sih Pak rencananya. Terus strateginya bagaimana tuh? Strateginya ya berarti pertama saya akan ke Bapak Kepala Sekolah untuk mengajukan loker mungkin Pak ya. Sambil menunggu itu terwujud, ya cukup mengumpulkan sementara ya di meja. Terus nanti saya akan membuat pembelajaran itu membuat proyek kelompok gitu ya. yang jelas gitu penggunaan handphonenya. Dan ya saya akan membuat ulang, mereview lagi ya, merefleksi keyakinan kelas kemarin, jangan-jangan tidak ada itu ya keyakinan kelas yang tentang handphone, penggunaan handphone. Oke. Berarti bagaimana nih Ibu bisa mengukur keberhasilan nih strategi dan rencananya Ibu? Bisa dikatakan berhasil kalau bagaimana nanti ke depannya? Oh iya. Berarti nanti nih kalau tujuan pembelajaran sudah tercapai ya, dan saya mungkin juga bisa minta bantuan Bapak ya untuk mengobservasi saya di kelas ketika saya mengajar, apakah nanti rencana-rencana saya sudah dijalani gitu. Dan saya juga bisa jadi nanti meminta refleksi dari anak gitu ya. Apakah nanti target pembelajarannya itu tersampaikan dan penggunaan handphonenya itu benar-benar mereka menggunakannya untuk dalam rangka untuk pembelajaran. Terus kemudian kira-kira apa komitmen Ibu nih supaya proses pembelajaran ini ya bisa terus berhasil nih ya, supaya nanti permasalahan penggunaan gadget atau HP itu nggak disalahgunakan lagi nih? Oh iya, mungkin nanti di minggu depan di pertemuan selanjutnya saya persiapkan dulu nih Pak ya, persiapkan dulu rencana pembelajaran saya yang sesuai rencana saya tadi untuk penggunaan handphonenya. Kalau perlu nanti saya masukkan tuh pembelajaran sosial emosionalnya ya, untuk mereka bertanggung jawab ya, pilihan yang bertanggung jawab. Nah nanti saya juga mungkin minta bantuan Bapak di pertemuan pertama itu untuk mengobservasi, melihat rencana saya. Nanti setelah itu diskusi lagi, kita minta coaching lagi sama Bapak, apakah nanti sudah tercapai nih atau belum, seperti itu. Ya, boleh sih Bu, tentunya saya akan mendukung selama Ibu bisa berkomitmen ya dengan rencananya tadi, terus dengan strateginya tadi. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang mungkin kira-kira Ibu perlu butuh bantuan apa lagi nih selain saya nih yang nanti akan membantu untuk coaching Ibu? Kira-kira Ibu butuh bantuan lagi nggak? Mungkin ke kepala sekolah saja sih Pak. Saya untuk pengadaan lokernya ya, sama untuk penjadwalan izin untuk Bapak masuk di kelas untuk observasi teman sejawat ya. Ya, mungkin itu sih Bu ya. Saya akan tetap mendukung Ibu dan saya berharap Ibu juga nanti
terus ya berkelanjutan untuk coachingnya. Jadi di sini nanti saya bisa membantu ibu lah untuk perkembangan ibu juga dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin ini ya yang kita bisa sepakati. Jadi nanti ke depan saya bisa membantu ibu supaya ibu juga terus bisa mengembangkan proses belajarnya dengan baik, sehingga anak juga tidak kembali ya menyalahgunakan penggunaan HP itu tadi. Mungkin ibu juga nanti bisa mengajak kolaborasi tidak hanya dengan saya tapi juga dengan kepala sekolah dan rekan-rekan yang lain. Ya, baik Pak. Ya, terima kasih Pak atas pencerahannya. Mungkin ada lagi yang ingin ibu tanyakan? Cukup Pak. Oh, itu saja. Ya, semoga kedepannya terus sukses ya Bu dalam proses pembelajarannya, terus semangat sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi nanti di proses pembelajaran ibu bisa teratasi dan ibu bisa menemukan solusinya yang tepat sehingga bisa berdampak juga untuk anak-anak juga. Baik Pak, terima kasih Pak atas coachingnya hari ini. Ya, sama-sama Bu. Kameramen. Oke, selamat siang Pak Yo. Selamat siang Bu Desi. Iya, baik Pak Yo. Bagaimana nih hasil dari proses coachingnya tadi? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Sangat lancar sekali. Terima kasih ya Bu Desi tadi udah mengobserver saya selama tadi melakukan kegiatan coaching. Oke, alhamdulillah ya kalau sudah berjalan dengan baik dan lancar. Saya juga tadi sudah mengamati untuk proses coaching yang Pak Yo lakukan ya. Jadi memang sudah bagus, sudah baik karena proses coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Yang dimana di situ salah satu menanyakan tujuan ya kepada coach, setelah itu mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian Pak Yo juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang harus dilakukan dan sudah berhasil juga menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Saya juga sudah mendengar percakapan Pak Yo tadi sudah sangat bagus dan luar biasa. Nah, untuk itu saya juga sudah melihat bahwa di situ Pak Yo sudah present atau kehadiran penuh, sudah mendengarkan aktif juga, lalu juga sudah tentunya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh coach tadi ya. Nah, satu lagi Pak Yo, untuk kedepannya mungkin nanti Pak Yo adakah kompetensi yang ingin dikembangkan lagi dalam mengembangkan proses coaching ini? Pastinya ada Bu, kompetensi dalam alur Tirta itu masih akan saya kembangkan lagi sehingga ketika saya nanti melakukan coaching itu bisa jadi lebih baik lagi ya. Jadi mungkin tidak hanya dengan satu rekan saja, mungkin saya bisa melakukan coaching dengan beberapa rekan yang lainnya. Oke, luar biasa sekali ya Pak Yo, karena memang proses coaching ini juga kita perlukan untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat lain ya. Demi tercapainya pembelajaran yang ingin Pak Yo impikan. Nah, sukses selalu, semangat terus dalam melakukan proses coachingnya ke depannya supaya lebih baik lagi. Ya, terima kasih selamat Bu. Pak Yo.